Halo teman-teman, terima kasih atas kesediaan waktunya dan semoga sampai hari ini kita sehat selalu. Mohon izin kembali lagi bersama saya, Via, yang akan memandu bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, tidak terasa ya, hari ini kita sudah masuk ke hari keempat pembahasan terkait agenda satu, yakni sikap, perilaku, dan bela negara. Pada kesempatan ini, yuk kita saling sharing lagi apa aja yang sudah kita pelajari supaya lebih runut. Baiknya mungkin kita mulai dari pembahasan hari pertama ya. Kalau aku pribadi sih, untuk hari pertama pembahasannya seingatku terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, wawasan kebangsaan ini ternyata memiliki arti penting dalam mempertebal rasa kebangsaan serta meningkatkan semangat kebangsaan. Karena wawasan kebangsaan ini ternyata merupakan nilai mendasar yang sudah menjadi pandangan hidup bangsa atau karakter politik bangsa. Sedangkan untuk mewujudkan bela negara yang bisa kita artikan sebagai tekad, sikap, perilaku untuk menjaga kedaulatan negara yang merupakan tindakan dari warga negara itu bisa dipupuk apabila masyarakat itu mempunyai semangat dan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan. Bela negara dan wawasan kebangsaan ini menurutku sangat penting untuk dipelajari supaya kita sebagai warga negara mempunyai rasa cinta terhadap tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, serta setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau menurut teman-teman nih, untuk yang wawasan kebangsaan dan bela negara itu seperti apa sih? Oke, mungkin coba kita runut dari awal ya. Kalau bangsa itu, kalau secara KBBI itu berarti suatu kelompok masyarakat yang secara bersama-sama itu memiliki identitas yang sama, mulai dari keturunan, mungkin adat atau bahasa atau sejarahnya. Nah, kalau dalam konteks bernegara, berarti bangsa itu suatu kelompok yang bersama-sama membentuk suatu pemerintahan sendiri yang memiliki tujuan yang sama gitu. Nah, itu kebangsaan. Sedangkan kalau kebangsaan berarti wawasannya suatu pengetahuan bahwa diri kita ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan latar belakang yang sama, yang di sini saling bersama-sama mencapai tujuan yang sama gitu. Sedangkan kalau kita bedah kata bela negara itu dari kata bela yaitu menjaga baik-baik atau memelihara atau merawat, yang kalau kita gabungkan bela negara itu suatu sikap atau perilaku yang mana itu kita lakukan untuk membela atau merawat negara kita atau bangsa kita sendiri. Yang mana bela negara ini menurutku nggak selalu terkait dengan perang atau terkait dengan menjaga kedaulatan nama baik ya, tapi bela negara ini termasuk juga untuk berkontribusi atau melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan apa yang kita bisa dan apa yang kita mampu, yang mana di sini tujuannya untuk berkontribusi pada negara. Gitu sih, dan itu penting banget karena kita ASN, yang mana kita diberikan mandat untuk mengelola sumber daya atau kekayaan masyarakat atau rakyat yang alhasil apa yang kita lakukan itu harus kembali atau berprinsip bela negara supaya hal-hal yang kita lakukan itu bisa mencapai untuk mesejahterakan masyarakat. Seperti itu. Mantap sih, cocok yang dibilang sama Mas Advan terkait bela negara dan wawasan kebangsaan tadi. Tapi sebenarnya apa sih pentingnya untuk melakukan berbela negara dan memiliki wawasan kebangsaan? Nah, itu seingatku dibahas lagi ke hari selanjutnya ya mengenai peran penting kenapa masyarakat itu perlu mempunyai perasaan berbela negara. Nah, seingatku untuk rangkuman hari kedua itu dibahas tentang isu ketahanan ya, isu ketahanan nasional. Mungkin teman-teman ada yang bisa sharing nih terkait, pembahasan hari kedua seperti apa? Oke, terkait dengan hari kedua ya, yaitu terkait dengan isu ketahanan seperti itu. Kita juga di sini belajar selanjutnya terkait selain tadi kita sudah belajar terkait apa namanya wawasan kebangsaan, kita juga perlu mengenali diri kita sendiri dan juga bangsa kita sendiri. Apa sih yang kita sedang hadapi, isu-isu strategis apa yang kita hadapi sekarang, dan tentunya
di sini juga dijelaskan terkait kategorisasi ketahanan nasional seperti itu. Dan disebutkan juga pada hari waktu itu dijelaskan terkait indeks ketahanan nasional itu apa saja yang dihadapi di Indonesia ini, yang mana hasil dari indeks tersebut dikeluarkan bahwa terdapat nilai yang cukup kurang nih di indeks ketahanan nasional, yaitu terkait ideologi dan sosial budaya. Dari indeks ini kita tahu nih apa yang masalah atau isu-isu yang kita hadapi sekarang. Contohnya di sosial budaya, yaitu terkait adanya kurangnya pendidikan seperti itu. Bagaimana di pendidikan ini kita menghadapi isu-isu yang sedang ada seperti itu, adanya kesenjangan penghasilan guru, adanya kesenjangan pendidikan antar daerah seperti itu. Dan tentunya isu-isu yang lain seperti apa sih sebenarnya isu-isu yang dihadapi di Indonesia ini seperti itu. Apakah ada isu-isu narkoba, terorisme, konflik kepentingan, korupsi, COVID, mungkin habis itu proxy war seperti itu semacamnya. Kemudian juga mungkin yang kita highlight pada saat itu adalah terkait pendidikan tentunya. Mungkin ada yang ingin menambahkan terkait apa yang kita telah pelajari di hari kedua seperti itu. Ya mungkin aku mau nambahin sedikit terhadap apa yang dikatakan Afan. Jadi di hari kedua itu kita pertama-tama disuguhi beberapa video seperti video anak SMA yang tidak bisa kalitung sederhana, kemudian juga ada video kerusakan lingkungan yang kita masing-masing dari peserta latsar itu memberi tanggapan. Nah, yang perlu di-highlight di sini adalah jadi di lingkungan sekitar kita itu banyak namanya isu-isu kontemporer. Jadi secara sederhana sebenarnya isu itu merupakan suatu hal yang lagi hangat diperbincangkan. Dan untuk kontemporer sendiri itu adalah saat ini. Jadi isu kontemporer itu sesuatu hal yang sedang hangat diperbincangkan saat ini yang dampaknya mungkin akan mempengaruhi secara luas baik secara global maupun secara nasional. Untuk nambahin Afan sendiri, selain isu pendidikan, kemudian ketahanan, korupsi, mungkin yang perlu kita pelajari sebagai orang PU adalah isu kesenjangan infrastruktur ya, karena tentunya infrastruktur itu menjadi tusi utama kita karena pembangunan nasional itu menjadi tujuan nasional dan juga salah satu program prioritas yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah baik antara kota dan desa, kemudian juga daerah terpencil dan daerah yang tertinggal. Untuk itu kita sebagai orang PU harus lebih aware terhadap isu-isu sederhana seperti kondisi air bersih, listrik, bangunan, jalan, dan juga sanitasi. Kemudian yang kita diajari itu adalah bahwa sebagai CPNS atau sebagai ASN kita ini penting untuk peduli, kemudian kritis, dan juga harapannya nanti akan memunculkan solusi-solusi yang inovatif. Jadi meskipun tantangan yang kita hadapi ini lumayan berat secara nasional, kita sebagai CPNS dan juga sebagai masyarakat umum biasa, kita itu perlu berkomitmen untuk membuat mengusung suatu solusi agar semua isu-isu ini bisa kita hadapi secara efisien dan Indonesia ini akan menuju ke arah yang lebih baik. Itu sih mungkin kalau terkait isu kontemporer. Aku ingat sih waktu pembelajaran hari itu kita banyak dijabarkan ternyata sekarang Indonesia itu sedang menghadapi isu-isu yang mengancam ketahanan lah. Yang ku tangkap sendiri kenapa kita diberitahu ya, kita diharapkan setelah tahu dan mengerti kita ada aksi untuk membantulah untuk menanggulangi hal tersebut. Nah, ini untuk skala individu dibahas kembali ya di hari ketiga yang terkait pembinaan sikap perilaku dan bagaimana cara kita untuk melihat tantangan global sekarang.
Boleh dibantu share nggak teman-teman yang pelajaran hari ketiga nih bahas apa aja lagi sih? Oke, untuk pelajaran hari ketiga ini kita belajar tentang algoritma kebangsaan ya. Ini adalah konsep yang bertujuan untuk merancang bangsa melalui nilai identitas dan aksi. Konsep ini muncul sebagai respons sebagai realitas kebangsaan masa kini yang diwarnai oleh polarisasi sosial, apatisme generasi muda, krisis identitas di era digital, serta tantangan multikulturalisme dan globalisasi. Algoritma kebangsaan ini definisinya adalah sebagai sistem nilai dan perilaku untuk membentuk warga negara dengan membangun pola pikir, sikap, dan tindakan kebangsaan. Ini juga merupakan konsep atau gerakan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan Indonesia, terutama di kalangan generasi muda, melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial. Dalam konteks ini, algoritma kebangsaan diwujudkan dalam bentuk konten media yang berisi pesan-pesan kebangsaan yang menarik dan tidak terkesan indoktrinasi atau memaksa. Mencakup penguatan NKRI, ideologi ketahanan negara yang berupa Pancasila atau UUD 1945 hingga identitas kebangsaan. Ada yang mau nambahin nggak nih tentang pembelajaran hari ketiga? Nah, mau nambahin juga ya tentang algoritma kebangsaan. Di situ kita juga mempelajari ada 5 inti. Itu pertama ada keadilan, kemudian ada gotong royong, inklusivitas, integritas, dan juga kepeloporan. Jadi algoritma ini sebagaimana definisinya, Indonesia sedang menghadapi banyak isu ya terkait algoritma karena tadi yang disebutkan juga terjadinya polarisasi, polarisme, multikulturalisme, sehingga kita perlu meriset kembali algoritma kebangsaan sebagai peran dalam CPNS, PNS maupun masyarakat secara umum ya. Kita harus membentuk algoritma kebangsaan ini kembali kepada dasar-dasar ideologi bernegara agar kita tidak mudah terombang-ambing dalam globalisasi yang sangat masif ini. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih baik lagi dan juga meningkatkan literasi digital dalam rakyat Indonesia, sehingga untuk meningkatkan lagi kualitas manusia di Indonesia, seperti itu sih. Oke, ternyata hari ketiga itu membahas tentang bagaimana lebih spesifik ya ke orang-orangnya. Nah, untuk pelajaran yang tadi nih, hari ini yang baru banget dipelajarin tadi pagi, hubungannya gimana sih? Kalau yang dipelajari tadi mengenai teknik untuk menganalisis isu-isu yang sudah dibicarakan tadi kan ya? Jadi kan hari ini kita sudah mempelajari tentang, teknik analisis isu. Nah, cara-cara analisis isu ini, bakal kita gunakan nantinya untuk kegiatan aktualisasi kita di unit kerja masing-masing. Nah, aktualisasi ini kan proyek yang kita adakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, untuk, menyelesaikan isu-isu tersebut terdapat 3 key skills yang harus kita, eee, dalami, yaitu yang pertama ada environmental scanning, ada problem solving, dan juga analytic thinking. Jadi yang pertama itu environmental scanning, yaitu kita harus bisa mengidentifikasi dan melihat, masalah apa aja sih yang ada di unit kerja masing-masing. Misalnya tadi kita diberikan contoh adanya masalah, pelayanan di ruang tunggu yang mengantri. Kemudian, bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, problem solving itu atau misalnya gagasan untuk menyelesaikan masalahnya berupa misalnya kita melaporkan kepada atasan adanya masalah ini dan kemudian kita menyediakan tempat duduk untuk, para pengunjung yang datang. Kemudian yang ketiga itu analytic thinking, yaitu kita menganalisa kenapa isu-isu itu terjadi di unit kerja, sehingga kita dapat mengetahui akar masalahnya dan kita bisa menentukan metode yang tepat untuk mengatasi isu tersebut. Nah, untuk memilih isu itu, ada 2 teknik yang tadi kita bisa gunakan. Yang pertama ada teknik APKL yang mengukur kualitas. Jadi APKL itu singkatan dari aktual, problematik, kehayalakan, dan kelayakan. Dan dia itu diukurnya dengan skala Likert yang 1 sampai 5 dan juga ada teknik UFG yang kita mengukur prioritas dengan urgency, seriousness, and growth. Jadi dengan menggunakan,
kedua teknik ini kan kita bisa memilih salah satunya, kita bisa menentukan, isu mana yang harus kita tangani terlebih dahulu. Karena kan di unit kerja kita masing-masing masalah itu nggak cuma satu dan ada banyak. Jadi dengan adanya, skala prioritas ini kita dapat menentukan isu mana yang harus kita tangani terlebih dahulu. Kemudian untuk menganalisa isu tadi, itu kita bisa menggunakan problem tree, fishbone, dan juga 5 why. Nah, metode-metode ini itu digunakan untuk mengetahui sebab akibatnya. Jadi dengan kita sudah mengidentifikasi isunya, kita, bisa melihat, kira-kira masalah ini tuh akarnya di mana dan kita bisa menentukan metode yang paling tepat, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, yang ada banyak ya sebenarnya ternyata cara-cara untuk menganalisis isu-isu kontemporer yang ada. Nah, kalau bisa kurangkum sih, hari pertama ternyata bertujuan untuk memberikan pengetahuan ya kepada kita supaya kita sadar. Nah, hari pertama itu membahas tentang itu, ternyata bahwa dalam kehidupan itu kita adalah satu kebangsaan berbangsa dan bernegara. Kalau hari kedua dia itu lebih ke memberi kita pengetahuan bahwa sekarang Indonesia ini sedang dilanda isu-isu ini loh. Nah, yang melandaskan kita untuk belajar bagaimana sih apa sih kontribusi yang bisa kita berikan setelah mengetahui isu-isu tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Nah, yang hari terakhir untuk membuat itu lebih runut, jadi kita diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang cara menganalisis isu-isu yang telah terjadi dengan harapan ketika kita telah mengetahui akan mendorong terjadi perubahan aksi dan segala perubahan aksi itu akan menghasilkan perubahan. Itu sih kalau dari rangkuman pembelajaran kita. Mungkin sekian, kita sudah tiba dalam penghujung diskusi. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang udah sharing terkait pembelajarannya sampai hari keempat ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan itu dapat bermanfaat. Dan pengetahuan yang kita dapatkan nantinya bisa kita terapkan masing-masing. Seperti itu. Sekali lagi semangat belajar dan semangat mengikuti Latsar di hari-hari selanjutnya. Sampai jumpa lagi.